Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1956 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 30, tapi kita baca hanya sampai ayat 17 karena panjang, jadi nanti kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Di bawah perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Demikian firman Tuhan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah di Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami, yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut
karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yosafat menjadi takut ketika dia mendengar bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, mau menyerang Yehuda, di mana Yosafat memerintah sebagai raja. Saudara, ketika dia mendengar ada begitu banyak laskar yang besar datang menyerang, Yosafat menjadi takut. Saya teringat di dalam Mazmur 56 ayat 4. Berkata, waktu aku takut, aku ini apa? Aku ini percaya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita memang Tuhan izinkan ada masalah, ada tekanan, ada persoalan yang begitu berat menghantam kita, sehingga ada satu ketakutan yang besar dalam diri kita ketika kita harus berhadapan dengan masalah yang begitu besar itu. Saudara, kalau kita merasa takut, itu bagus buat kita. Supaya apa? Kita betul-betul sadar bahwa kita nggak mampu dan kita perlu cari Tuhan. Di saat kita takut kepada Tuhan, yang tadinya kita begitu sombong merasa diri hebat, tapi ketika Tuhan izinkan ada masalah besar menghantam kita, dan kita menjadi takut, itu baik buat kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bersandar, berharap, dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya kita sebagai orang percaya menghadapi masalah dan keluar menjadi pemenang. Yang pertama saudara, yang harus kita lakukan, ayat 3 di sana dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Ayat 4b, perhatikan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami banyak masalah, persoalan, pergumulan. Supaya apa? Kita cari Tuhan. Yang mungkin tadinya kita sibuk mencari uang. Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami persoalan pergumulan. Karena mungkin kita sudah lupa dengan Tuhan. Dengan masalah persoalan tekanan yang menghimpit kita. Akhirnya apa? Kita mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan saudara mengalami banyak masalah, belum selesai masalah satu, sudah datang masalah berikut dan seterusnya saudara. Itu menandakan Tuhan sedang menegur saudara, supaya saudara apa? Cari Tuhan. Yang mungkin selama ini yang saudara cari, saudara tadi saya katakan, cuma cari uang, sampai saudara lupa beribadah. Dan saat ini saudara mengalami teguran yang keras, mungkin dengan sakit penyakit, mungkin dengan kegagalan, mungkin itu dengan kebangkrutan dan lain sebagainya. Supaya apa? Saudara cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan ketika kita ada masalah, persoalan, pergumulan yang menghantam kita, cari Tuhan. Amin. Carilah Tuhan selama Dia berkenan kepada kita. Selama kita masih hidup, saudara, saya percaya ketika kita mencari Tuhan,
Tuhan dengan senang hati menyambut kita yang mencari Dia. Haleluya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Karena di saat sudah mencari Tuhan, saudara akan mendapatkan, saudara akan menemukan Tuhan. Di saat saudara datang kepada Tuhan, berdoa, baca firman, ke persekutuan beribadah, saudara akan menemukan Tuhan di sana. Haleluya. Yang kedua yang harus kita lakukan, perhatikan di ayat 3b di sana dikatakan, Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Supaya berpuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang puasa itu kan cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita betul-betul menyangkal diri, kita betul-betul mau menyatakan kepada Tuhan bahwa kita serius mencari Tuhan. Kita serius butuh pertolongan Tuhan. Dengan berpuasa kita mendesak Tuhan untuk Tuhan memperhatikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berpuasa, itu artinya kita serius dengan pergumulan kita dengan Tuhan. Haleluya. Berpuasa itu saya ibaratkan begini. Saudara orang tua, saudara punya anak, dan anak saudara ingin sesuatu. Dia nangis, dia nggak mau makan, saudara, karena dia pingin sesuatu. Katakanlah dia pingin sepatu baru. Karena sepatunya sudah rusak, sudah nggak layak pakai. Dan dia betul-betul ingin sekali memiliki sepatu itu. Dia menangis, dia nggak mau makan seharian, saudara. Saudara, saya mau tanya. Saudara sebagai orang tua, apa yang akan saudara lakukan? Ketika melihat anak saudara menangis seharian, tidak mau makan. Saya percaya saudara, sebagai orang tua yang baik, pasti saudara akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan anak saudara, supaya anak saudara itu tidak nangis lagi dan dia mau makan supaya dia tetap sehat. Itu orang tua yang baik. Nah, saudara, saya percaya ketika kita berpuasa, Bapa kita yang kekal di surga itu memperhatikan kita. Dan pastinya dia akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita ketika kita berpuasa. Amin. Saudara, kalau saat ini saudara menghadapi masalah yang begitu berat, berpuasalah. Amin. Karena di saat kita berpuasa, kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya ketika kita berpuasa, Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya kita orang percaya menghadapi masalah dan keluar menjadi pemenang? Yang ketiga, berseru, berdoa kepada Tuhan. Di ayat 6 sampai ayat 13 nanti, saudara lihat di sana. Bagaimana Yosafat mengklaim janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, di ayat 6 sampai ayat 13, itu seruan, itu doa dari Yosafat, seorang raja Yehuda. Dan dia serukan supaya seluruh Yehuda berdoa yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Saudara, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang Raja Hizkia, yang firman Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya bahwa Hizkia akan mati. Apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia menatap tembok dan berdoa. Saudara, padahal firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Hizkia akan mati. Tapi karena dia berdoa sungguh-sungguh, saudara, Tuhan mengubah firman. Tadinya berkata bahwa Hizkia akan mati karena dia berdoa sungguh-sungguh.
firman Tuhan datang lagi kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Hizkia bahwa doa-doa yang dinaikkan Hizkia kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Dan Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan keadaan Hizkia, dan bahkan Tuhan akan memberikan dia 15 tahun lagi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa doa. Di saat kita berdoa, saudara, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya, saudara, ketika kita berdoa, yang tadinya akan datang hal yang tidak baik, Tuhan akan ubah menjadi hal yang baik buat saudara dan saya yang selalu berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan saudara mengalami pergumulan yang berat supaya apa? Supaya saudara berseru, berdoa kepada Tuhan yang mungkin selama ini saudara sudah lupakan, saudara sudah tinggalkan. Dan di saat saudara mengalami pergumulan yang berat ini, akhirnya saudara datang kepada Tuhan, berseru, berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, bagaimana caranya kita orang percaya menghadapi masalah dan keluar menjadi pemenang? Di ayat 18 sampai ayat 22 di sana saudara akan melihat bahwa Yosafat berlutut dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan apa? Menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 19 sampai ayat 22 di sana, kita melihat bahwa Yosafat mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saudara lihat ayat 18 sampai ayat 22 di sana. Bagaimana Yosafat dan juga segenap rakyat Yehuda menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 17 di sana berkata begini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang, saudara. Dan Tuhan pasti akan membela umatnya yang senang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, cara kita berperang, saudara, selain kita berdoa, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya katakan, ketika kita berdoa, saudara, terjadi peperangan rohani. Amin. Terjadi peperangan rohani di sana. Ketika kita berdoa, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Terlebih lagi ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Wow, itu satu kekuatan yang luar biasa. Saudara, saya percaya saudara, ketika kita senang memuji menyembah Tuhan, Tuhan turun tangan, berperang ganti saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan saudara akan lihat bagaimana saudara hanya diam saja menonton. Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya, membawa saudara dan saya kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita akan seperti Daud. Saudara, Daud senang memuji menyembah Tuhan, makanya tidak heran. Dalam setiap peperangan, Daud keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara, jangan menertawakan, jangan menghina orang yang memuji menyembah Tuhan. Sama seperti ketika Daud pulang dari peperangan, karena dia menang, dia menari-nari seperti orang gila. Dan anak Saul yang bernama Mikal menghina dia. Dan apa yang terjadi dengan Mikal? Karena dia menghina
orang yang memuji menyembah Tuhan. Tuhan mengutuk Mikal sampai dia mati. Dia tidak punya keturunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghina orang yang memuji menyembah Tuhan. Di saat saudara menghina mereka, saudara akan mendapatkan akibatnya. Saudara, kalau saudara mau menang dalam pergumulan, pertempuran, peperangan saudara, naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, Allah Israel, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang kelima, bagaimana caranya kita orang percaya menghadapi masalah dan keluar menjadi pemenang. Ayat 20, perhatikan. Di ayat 20 itu berkata begini. Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada hamba Tuhan, gembala, pendeta yang mengembalakan saudara. Apa yang mereka katakan itu adalah suara Tuhan kepada saudara. Percayalah saudara. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa membawa saudara. Saudara yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dan saudara percaya. Saudara akan keluar menjadi pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Dia mendengar firman Tuhan dan dia lakukan. Itu tanda orang percaya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia sudah mendengarkan firman Tuhan tapi dia tidak melakukannya. Itu artinya orang yang mungkin dia sudah Kristen, tapi dia tidak percaya. Tidak percaya sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita. Orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah mereka yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Itulah orang percaya. Saudara, saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan itu dapat kita lihat dari buah-buahnya. Akan mengeluarkan buah-buah yang sedap, manis rasanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya kita, orang percaya menghadapi masalah dan keluar menjadi pemenang. Yang pertama, yang harus kita lakukan, cari Tuhan. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, berseru atau berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan yang kelima, percayalah kepada Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu membuktikan kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.